Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nesa Anggini, BM 2202060022 pada mata perkuliahan konseling lintas budaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis strategi konseling berwawasan budaya Indonesia, di mana dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama itu strategi konseling lintas budaya, kedua perspektif strategi berwawasan budaya Indonesia, dan yang ketiga itu visualisasi strategi pendidikan dan bimbingan berwawasan budaya Indonesia. Yang pertama yaitu strategi konseling lintas budaya. Konseling berwawasan lintas budaya adalah konselor yang memiliki kepekaan budaya dan mampu melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan yang responsif secara kultural dalam melakukan konseling lintas budaya berwawasan Indonesia, maka punya kompetensi untuk mengoptimalkan proses konseling karena sangat banyak ragam etnis, suku maupun budaya di Indonesia ini yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Budayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Suatu budaya tertentu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat tertentu. Dalam pengertian budaya ada 3 elemen. Yang pertama itu merupakan produk budidaya manusia, yang kedua merupakan ciri seseorang, dan yang ketiga manusia tidak akan bisa dipisahkan dari budayanya. Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan yang optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya. Proses tersebut dapat terjadi setiap waktu. Konseling meliputi hubungan individu untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan, motivasi, dan potensi-potensi yang unik dari individu. Untuk mengoperasikan ketiga hal tersebut, konseling lintas budaya melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan karena itu, proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Materi yang kedua yaitu perspektif strategi berwawasan budaya Indonesia. Konseling berwawasan lintas budaya adalah konseling yang memiliki kepekaan budaya yang mampu melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan yang merespon secara kultural dalam melakukan konseling lintas budaya. Berwawasan Indonesia punya kompetensi untuk mengoptimalkan proses konseling karena sangat banyaknya ragam etnis, suku maupun budaya di Indonesia ini yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Konseling masa depan yang menggambar dalam skenario yang mencakup belasan karakteristik bagian luar atau lingkungan alam dan karakteristik bagian dalam atau manusia sebagai subjek dan objek orientasi dan intervensi pendidikan. Gambaran kedua aspek tersebut berimplikasi bagi terciptanya strategi makro pendidikan yang berorientasi pengembangan individu sebagai pribadi yang utuh atau manusia yang berkembang sumber dayanya secara bermutu sebagaimana yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan. Apabila pendidikan dipandang sebagai pranata vital dalam mengembangkan sumber daya yang bermutu, maka pengungsiannya tidak hanya diorientasikan kepada pemahaman wawasan kebangsaan, melainkan harus melingkupi mantra-mantra yang lain secara terpadu, hingga diperoleh keutuhan internalisasi pada pribadi individu sebagai peserta didik. Dalam masyarakat Indonesia yang berbineka, sekurang-kurangnya perlu dikembangkan 3 mantra wawasan kebangsaan yang meliputi mantra paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Materi yang ketiga yaitu visualisasi strategi pendidikan dan bimbingan berwawasan budaya Indonesia. Pada prinsipnya, pendidikan berwawasan kebangsaan terintegrasi dalam praksis dan fungsi pranata pendidikan yang mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu. Artinya, pendidikan berwawasan kebangsaan tidak terpisahkan atau merupakan bagian integral dari pendidikan yang diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang berbekal nilai-nilai kehidupan yang potensial, sehingga teraktualisasikan melalui proses belajar
mengajar, belajar hidup, belajar tahu dan belajar kerja, serta konsisten mengintegrasikannya nilai paham, rasa, dan semangat kebangsaan Indonesia. Individu yang beragam sebagai masukan yang potensial melalui praksis pendidikan diharapkan menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpartisipasi, belajar efektif, dan pribadi pekerja yang produktif. Setiap nilai kehidupan yang potensial dalam diri individu merupakan kerangka acuan untuk bertindak dalam meraih masa depan dengan berhasil, asalkan satu nilai tidak menguasai nilai-nilai lainnya. Menggerakkan nilai-nilai sepentasnya berlangsung secara seimbang sehingga nilai satu dapat mengendalikan nilai yang lainnya. Demikian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.